Qala haddatsana al-Laits. Laits ibnu man? Ibnu Sa'ad Abul Harith. Dari mana dia ini? Dari Mesir ya ikhwan. Ada imam ahli Mesir fi asrih. Beliau ini adalah imam orang Mesir pada zamannya. Dan faqihnya orang Mesir ketika itu. Keilmuannya luar biasa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan fiqihnya Imam Laits itu lebih mumpuni daripada fiqihnya Imam Malik. Hanya saja Imam Malik rahimahullahu ta'ala banyak dibantu oleh penguasa ketika itu. Sampai dia mengatakan demikian. Wal Laits ma'rufun indakum, ma'ruf di kalangan kalian semuanya talabatul ilm sebagai seorang ahli hadis, muhaddits, hafiz, mutqin, wa kaya raya, sari dan sakhi. Sudah kaya raya, dermawan lagi. Hadza ma'ruf dalam terjemah beliau. Dermawan, membelanjakan uangnya untuk kepentingan para muhadditsin, para ahli hadis, membantu mereka semua yang membutuhkan. Sehingga setiap tahunnya tidak pernah beliau mengeluarkan zakatul mal. Sebab tidak pernah mencapai nisabnya. Sering dipergunakan untuk itu semuanya. Ada uang, langsung begitu. Bukan dalam rangka untuk perkara yang sia-sia, namun dalam rangka untuk kepentingan fisabilillah, untuk para ulama, para ahli hadis, para fuqaha, para talabatul ilm, para pencari ilmu, wahakata. Ini beliau ya ikhwan. Sudah muhaddits, ahli hadis, alim besar, faqih nomor 1 di daerahnya, di zamannya, kaya raya, dermawan lagi. Hakata ya. Ini kepribadian dan sosok profil para ulama kita mutaqaddimin yang terdahulu. Sama sekali tidak hijau matanya ketika mendapatkan harta yang melimpah. Tapi justru dipergunakan untuk kepentingan yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, untuk ilmu, untuk dakwah, untuk para ulama. Hakata ya ikhwan. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah para ulama kita al-mu'asirin yang zaman sekarang ini. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala sangat dikenal dengan sakha'nya, kedermawanannya. Sering beliau membantu kepentingan-kepentingan dakwah Islamiyah. Bahkan sampai disebutkan dalam terjemahnya, dalam biografinya beliau, tidak ada satupun dari pergerakan-pergerakan dakwah di dunia ini melainkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala punya andil di situ. Sampai di tempat-tempat yang terpelosok di ujung dunia sekalipun. Itu subhanallah, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala punya andil di situ. Baik langsung dari beliau sendiri, atau dari syafaatnya beliau, atau dari upayanya beliau, atau semisalnya. Hakata ikhwan. Sangat dermawan. Dalam keadaan ketika ada tamu datang ke rumahnya beliau, tidak ada sesuatu yang bisa dicukupkan untuk sang tamu tersebut. Terpaksa harus hutang ke tetangganya atau ke orang lain untuk menjamu tamunya. Padahal beliau menjabat sekian banyak jabatan-jabatan yang ada, jabatan tertinggi, sebagai mufti, sebagai ini. Yang tentunya ikhwan fillah azakumullah, pemasukannya besar. Berapa ya Pak? Yang disebutkan ala mereka ialah 80,000 riyal Saudi. Mush Yamani. Mush Indonesia. Besar sekali pemasukan beliau itu setiap bulannya. Namun demikian keadaannya ikhwan, sampai tidak bisa menjamu tamunya dikarenakan uangnya
semuanya dipergunakan untuk dakwah Islamiyah, dipergunakan untuk ilmu ta'lim. Wa hakala al-'allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah di Yaman. Juga demikian. Semua sumbangan-sumbangan yang masuk ke mahatnya beliau dengan tanpa diminta, dengan tanpa DP-DP, dengan tanpa mengeluarkan proposal, dengan tanpa harus menunduk-nunduk kepada penyandang-penyandang dana, datang sendiri ke mahatnya beliau, sama sekali beliau tidak kemudian mengantonginya untuk pribadinya. Serahkan semuanya kepada bagian dakwah dan diurus semuanya itu untuk kepentingan dakwah. Bayangkan. Padahal kalau beliau mau, oke, cepat kaya, samin. Tetapi itu semuanya karena azakumullah tidak beliau lakukan. Bahkan rumah beliau azakumullah sama seperti rumah para talabatul ilm yang lainnya, para pencari ilmu yang lainnya, terbuat dari tanah liat. Dari tanah liat yang atapnya itu kelihatan ranting-ranting pohonnya. Enggak kayak rumahnya orang Indonesia ini mewah sekali. Di sana itu ya tanah batanya ya dari tanah liat. Kemudian yang untuk nembel dindingnya ya dari tanah liat. Tanahnya dengan temboknya sama warnanya. Sama-sama liat. Kemudian atapnya itu cuma terbuat dari kayu besar sebagai penyangga. Kemudian kayu ranting-ranting kecil. Kemudian saya ditutupi dengan tanah. Dengan tanah basah, tutupi begitu, agak tebal. Dibikin bolongan untuk maksudnya air keluar, air hujan, kata. Sehingga kalau dari bawah melihat ke atap itu kelihatan ranting-ranting kecil tadi itu. Sehingga ya biasa, tanahnya jatuh kering, itu biasa. Kata Ikhwan. Padahal alim besar, alim kabir, tersohor, tidak hanya di Yaman, tapi juga di seluruh dunia. Bahkan pesantrennya beliau rahimahullahu ta'ala sangat ditakuti oleh Amerika. Terkencing-kencing mereka di gedung putihnya. Padahal beliau nggak berbuat apa-apa, cuma mengadakan ta'lim, dakwah, mengamalkan sunnah. Tetapi yang namanya musuh-musuh Islam, sangat takut dengan adanya kaum muslimin yang betul-betul mengamalkan Islam secara murni. Takut mereka itu. Nggak takut dengan para bebek yang keluar untuk demonstrasi. Hakata ya. Pernah beliau rahimahullahu ta'ala diberi hadiah oleh presiden Yaman. Diberi hadiah mobil mewah keluaran terbaru, Land Cruiser model apa begitu. Nggak paham mobil saya. Harganya itu Masya Allah sudah luar biasa. Itu tidak mau beliau menerimanya. Padahal pemberian presiden untuk beliau tidak mau. Dipaksa, ya Allah ya Muqbil, tolong terima ini hadiah dari saya. Akhirnya ya Allah dibujuk-bujuk sama yang lainnya, ya Allah Syekh terima ya Syekh. Ayo saya terima. Itu hadiah yang seperti itu diterima oleh beliau rahimahullahu ta'ala bukan untuk kemudian mejeng pribadinya beliau. Pergi ke shopping, market ini, shopping ke market itu, datang ke pasar ini, ke pasar itu, borong buah ini, borong buah itu. Lah. Diterima oleh beliau rahimahullahu ta'ala dan langsung mengatakan kepada pihak yang ditunjuk oleh beliau ngurus dakwah di Yaman dan mengatakan, ganti mobil ini. Saya nggak kuat melihat kilauan mobil tadi itu. Bikin fitnah ini kata beliau. Ganti mobil ini. Tukarkan dengan 2 mobil bekas. Nah, akhirnya ditukar mobil yang mengkilap. Ditukar dengan 2 mobil bekas. Yang satu lumayan, yang satu agak legrek. Kayak mobilnya Mantra.
Hah? Sama sekali beliau tidak menggunakan untuk pribadinya. Langsung serahkan kepada dakwah. Dan beliau sebagaimana yang lainnya membutuhkan mobil tersebut bila membutuhkannya, menggunakannya bila membutuhkannya. Kata ya ikhwan. Sampai datang Safarah Indonesia. Dubes Indonesia. Duta besar Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, datang berkunjung ke Damaj, ke Yaman, ingin bertemu langsung dengan Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala wa ghafaralah. Tertegun ya. Masya Allah. Dia bilang kepada teman-teman Indonesia yang di sana, Masya Allah ya, ada alim besar kayak gini rumahnya. Hah? Mungkin mau masuk nggak enak ini Pak Dubesnya yang biasa duduk di sofa yang empuk itu. Masuk ke situ disuruh masuk lesehan di bawah dalam keadaan temboknya itu bekas dengan kapur. Tahu kapur ya? Dijat kapur tok. Lihat atasnya ini banyak tanahnya, banyak rantingnya, jangan-jangan jatuh atau gimana ini. Atau yang semisalnya. Kaget mereka. Ya alim besar seperti ini rumahnya katanya. Kok lain dengan yang lainnya? Tangan sama sebagian teman ketika itu. Pak, ini syekhnya kami. Bukan hijau matanya lihat dunia. Kalau seandainya beliau mau, bisa beliau membangun tingkat 10 rumahnya itu. Bisa. Bukan perkara yang nggak bisa, sangat mudah sekali. Untuk beliau membangun rumah tingkat 10. Tapi beliau nggak mau. Karena bukan itu yang beliau cari. Bukan itu yang beliau kehendaki. Tapi yang beliau kehendaki adalah dakwah, keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan materi yang dia cari. Hakata. Nah, coba ya azakumullah kalau kita bandingkan dengan Pak Yai, para dai zaman sekarang ini, jauh dikasih hadiah mobil yang cruiser mengkilat, langsung hilder. Ditadai, ilernya seember itu. Saking senangnya, Masya Allah, dapat hadiah Land Cruiser. Wah. Lupa dia dengan dakwahnya. Langsung itu pribadinya ke sana kemari. Dengan kepalanya mendoa ke atas. Lupa dengan yang lain-lainnya. Menggunakan mobil tadi itu untuk kepentingan pribadinya. Itu kan tidak salah, itu kan dikasihkan sama saya. Ya nggak salah, Pak. Cuma yang menunjukkan sedikit bahwasanya Anda itu memang hijau matanya kalau pas mendapatkan harta benda, lupa dengan dakwah Anda, lupa dengan thalabah Anda, dengan santrinya Anda, lupa dengan itu semuanya. Mending dikasih. Kenyataan sekarang ini khonafidina azakumullah, para dai, para ustadz justru DP. Tahu DP ya? Justru dia mencari-cari dana besar dalam dan luar negeri. Tidak peduli apakah dana itu menyebabkan prinsipnya yang semakin keropos. Tidak peduli apakah dana tersebut harus mengorbankan prinsipnya, akidahnya, manhajnya. Tidak peduli apakah dengan dana itu dia harus berteman dengan orang-orang yang nggak beres. Tidak ada masalah. Yang penting dananya mengucur dengan deras. Sampai kedinginan menggigil. Saking derasnya guyuran dana tadi itu. Nah, ya Pak. Lupa segala-galanya. DP. Allahul Musta'an. Mana ikhwan fillah azakumullah? Sikap mencontoh para ulama dalam bab yang seperti ini. Mana? Seorang dai ilallah itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Kalau yang dia cari semata-mata materi, nggak ada bedanya sang dai dengan tukang becak. Tukang becak nyari materi, memeras keringat, banting tulang di bawah terik matahari, di bawah guyur hujan untuk mendapatkan rupiah.
Wah, Pak Dai tadi ini juga demikian. Setengah mati, pergi ke sana, pergi ke sini, hubungi sana, hubungi sini, dalam rangka untuk mendapatkan guyuran hujan dana. Bukan air, hujan dana. Kalau semata-mata materi yang kamu cari, wahai Pak Dai, bedanya apa kamu dengan tukang becak? Bedanya apa kamu dengan semua orang itu? Tidak ada bedanya. Padahal doa ilallah, para da'i ilallah, dibedakan, harus membedakan dirinya dengan yang lainnya, dengan keikhlasannya, dengan ketawakalannya, dengan akhlaknya, dengan niat yang murni untuk dakwah ilallah, dan bukan dalam rangka untuk mencari materi. Bukan kemudian larangan untuk mencari materi yang halal, boleh. Tetapi kalau kemudian sampai ngiler, seember ilernya dikumpulkan, sampai DP, sampai mencari ke sana kemari, kemudian mengorbankan prinsip, mengorbankan dakwah, sampai nggak bisa ngomong, tidak bisa berbicara al-haq di tempatnya dia, dan yang semisalnya. Lalu untuk apa yang seperti itu? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Contoh para ulama kita, bagaimana mereka dalam mensikapi harta mereka dipergunakan dalam rangka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, dalam rangka dakwah ilallah, disertai dengan kezuhudan mereka, keikhlasannya mereka. Itu semuanya khanafitina azakumullah mereka lakukan karena mereka tahu betapa pentingnya yang namanya keikhlasan, betapa pentingnya yang namanya dakwah, dan betapa rendahnya yang namanya keduniaan tadi. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, sering sekali beliau mengatakan di depan para thalabahnya, ya ikhwan, al-karasi indana ma tusawi basalah. Ya ikhwan, kursi-kursi pemerintahan yang ada itu menurut kami tidak lebih dari, atau enggak sama, enggak sebanding menurut kami dengan satu siung bawang, kata beliau. Tidak ada nilainya sama sekali menurut kami, kata beliau. Masih mending bawang daripada kursi tadi itu. Nah, ya, sama sekali enggak melihat yang namanya dunia, sama sekali enggak melihat yang namanya jabatan, atau kedudukan, atau pangkat, atau yang semisalnya. Dakwah kita ya khanafitina azakumullah, dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dakwah materi, bukan dakwah untuk mengejar pangkat, bukan dakwah untuk mengejar kedudukan, bukan dakwah untuk mengejar titel, tapi dakwah yang berfungsi untuk menjelaskan kepada umat manusia agama yang benar, menjelaskan kepada mereka tauhid, perkara sunnah, ketaatan, memberantas kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, wahakala, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, menuju kepada cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya. Sama sekali tidak bersinggungan dengan yang namanya kekuasaan ataupun yang semisalnya. Di contoh sikap yang baik yang seperti ini, khanafitina azakumullah, dalam langkah kita menempuh dakwah ilallah, maka tentunya khanafitina azakumullah perlu ada yang namanya tanasuh, saling menasihati. Perlu ada yang namanya tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Dikarenakan khanafitina azakumullah, dunia itu sangat menggiurkan, bantuan itu sangat melalaikan, lambaian-lambaian dolar, lambaian-lambaian real, lambaian-lambaian rupiah sangat membuat mata itu ngantuk, lalai dengan dakwahnya, sehingga perlu terus diingatkan, baik untuk para ustadznya, atau para da'inya, atau pak yainya, atau para thalabatul ilmnya, masing-masing kita saling menasihatkan.